Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita melaksanakan ibadah tahun baru 2021. Kita telah melewati perjalanan yang penuh dengan rintangan, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan di tahun 2020, dan beberapa waktu telah kita lewati, dan hari ini kita melangkahkan kaki di tahun baru 2021. Tentu kita punya harapan, punya impian untuk dapat kita wujudkan di tahun 2021 ini. Untuk itu mari kita hening sejenak, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup, jemaat yang undang bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 2, Hei makhluk alam semesta. Ibadah tahun baru 2021 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, dipersilakan melihat semua ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling saudara-saudaraku semua. Semua melakukan perannya di dalam hidup pemberian Tuhan, diciptakan dalam keteraturan, saling menopang agar tercipta kehidupan yang harmoni. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan hidup
agar semakin gigih memperjuangkan kebaikan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 bait 1 dan 2 serta yang ketiga, bila kulihat bintang gemerlapan. saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak luput dari kelalaian. Maka dalam kesempatan ini kita boleh melakukan introspeksi dan mari kita lihat sebuah cuplikan video klip pendek
yang menggambarkan kerusakan alam.
Mari kita masuk dalam saat ini. Apa yang kami lihat adalah bukti dari kelalaian kami, bukti dari kegagalan kami menjaga hidup ini dalam keharmonian cinta kasih. Kegagalan kami dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Tuhan, ampunilah kami. Dipersilahkan jemaat berdoa secara pribadi. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1 sampai 3. Tuhanku bila hati kawanku. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya yang demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Salam damai, saudaraku terkasih. Dan untuk itu, mari kita nyanyikan nyanyian tanggapan Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan.
Dan mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya dimampukan mengerti dan melakukan sabda Tuhan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau pencipta langit bumi dan seisinya. Engkau pula yang menyertai, memberkati setiap apa yang telah Kau ciptakan. Karena semua dalam kuasa-Mu, semua dalam otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu, kami boleh melewati tahun 2020 dan saat ini kami berada di tahun 2021. Kemarin tahun penuh dengan pergumulan, dan itu juga menjadi pembelajaran untuk kami bersikap bijaksana, hati-hati, dan tetap optimis, kreatif, dan penuh keyakinan menapaki di tahun baru 2021 ini. Karena kami meyakini Tuhan selalu hadir, menyertai, dan memberikan berkat. Karena kemarin, sekarang, dan esok Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan tiba saatnya Bapa, dalam kebaktian tahun baru ini, kami masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kami harus beribadah bersama dengan anggota keluarga kami tercinta. Untuk itu, kami pun telah siap mendengarkan sabda-Mu, karena sabda-Mu itu akan menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami hidup berkenan kepada-Mu dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu, Roh Tuhan berkarya hingga kami dimampukan mengerti dan dapat melakukan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sedangkan bacaan-bacaan yang lainnya, bacaan 1 dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13, Mazmur tanggapan Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, dan bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6a dipersilakan dibaca oleh Bapak Ibu masing-masing. Dan saya akan membacakan pada Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu menjenguk aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyahlah dari hadapanku, kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan yang menghasilkan buah dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahagiakah kita di tahun baru 2021 ini? Ya, harus yakin kita tetap bahagia. Kita harus optimis. Kita tetap semangat. Meskipun kita masih dalam pergumulan karena COVID-19. Mengapa demikian? Karena kita ini adalah milik Kristus, anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Maka sudah barang tentu kita jangan sampai kemudian kendor, mudah menyerah, mudah putus asa. Tetapi kita harus semangat, hati gembira, dan itulah yang akan menguatkan kita bisa melewati setiap pergumulan, persoalan yang pasti kita hadapi di tahun baru 2021 ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dan tema khotbah dalam ibadah tahun baru ini adalah keseimbangan hidup Kristen. Keseimbangan hidup Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan demikian. Apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan ini? Apa
yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan ini? Secara sempit, hal iman selalu diterjemahkan dengan hal-hal ritual seperti ibadah, berdoa, membaca Alkitab, persekutuan, dan seterusnya. Tentu hal itu tidak salah. Tentu hal ini menjadi bagian di dalam hidup orang beriman. Namun, sejatinya tanggung jawab iman atas kehidupan ini bukan hanya sebatas hal-hal tersebut. Kita perlu melihat kehidupan ini secara utuh, menyeluruh di dalam karya penciptaan Allah yang utuh, tidak sepenggal-penggal, tidak sebagian-sebagian. Karena apa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini, manusia, Allah, binatang, semesta raya, semuanya itu adalah saling terkait satu dengan yang lain, dan itu merupakan keutuhan ciptaan Tuhan. Dan manusia, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah bagian dari ciptaan Allah yang baik dan selalu memiliki keterhubungan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Namun, keterhubungan itu tidak berpusat pada manusia. Inilah sebabnya manusia menjadi abe dengan kehidupan di luar dirinya ketika manusia menerjemahkan bahwa seluruh kehidupan ini berputar dengan berpusat pada dirinya, sehingga alam dieksploitasi demi yang untuk kesenangan, kepuasan manusia belaka. Alhasil, penyiksaan binatang makin marak demi pertunjukan kesenangan manusia. Punahnya spesies binatang karena ketidakpedulian manusia. Bagaimana dengan sesama manusia? Kehadiran manusia lain seringkali dianggap sebagai saingan untuk dapat lebih menguasai dan memanfaatkan ciptaan yang lainnya. Alhasil, keserakahan, kejahatan, dan kemarahan mewarnai relasi manusia dengan sesamanya. Hanya gara-gara uang 2.000 rupiah, tukang parkir padu berkelahi sampai ada yang mati. Hanya karena warisan tanah, saudara kandung bisa bertengkar dan saling membunuh. Itulah yang terjadi. Nah, kita dipanggil untuk menciptakan keseimbangan hidup agar tanggung jawab kita atas kehidupan ini dapat diwujudkan. Keseimbangan hidup inilah yang perlu kita upayakan dalam penghayatan tentang iman kita. Mengapa penghayatan iman? Jawabnya,
Karena hanya di dalam cinta dan karya keselamatan Kristus kita dimampukan mewujudkan pemulihan dunia yang dipercayakan Allah kepada kita untuk terus diperjuangkan. Dan itu kuncinya adalah kita beriman. Penghayatan iman ini pun tergambar dalam Injil Matius yang mengisahkan tentang penghakiman terakhir. Apa yang menjadi ukuran dari penghakiman tersebut? Bagaimana manusia melakukan perannya dalam kehidupan bersama? Bagaimana ia bersikap kepada sesamanya? Dapat kita lihat di sini. Dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 tadi. Injil menuliskan bahwa penghakiman itu didasari pada perlakuan manusia kepada mereka yang paling hina. Mengapa demikian? Dalam hal ini Yesus hendak mengkoreksi definisi tentang saudara atau sesama bagi orang Yahudi. Pada waktu itu, dalam kehidupan orang Yahudi, yang dianggap saudara itu adalah yang sama-sama satu suku dari bangsa Israel dan suku Yahudi, suku Lewi, suku Yehuda dan sebagainya. Itulah saudara. Yang di luar itu dianggap sebagai orang asing dan tidak disebut sebagai saudara. Masih ingat ketika seorang dirampok hampir mati, yang menolong siapa? Bukan orang Lewi, bukan para imam, tapi justru orang Samaria. Itulah yang terjadi. Nah, mereka memahami kalau bukan samanya tidak pantas untuk ditolong. Maka di sini Tuhan Yesus mengkoreksi. Mereka yang disebutkan Tuhan Yesus ini adalah sekelompok orang yang diabaikan dan tidak diperhitungkan. Tadi yang disebut sebagai orang yang paling hina. Itu orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak diterima dan tidak diakui. Namun bagi Yesus, sikap manusia terhadap sesamanya adalah bentuk cinta dan ketaatan manusia kepada Allah. Inilah penghayatan iman kita dalam Kristus, yaitu kemauan dan kemampuan kita memperlakukan orang lain di dalam kasih dan pengharapan. Jadi tidak pilih-pilih. Kemudian juga menempatkan diri sebagai rekan dalam pengembaraan hidup. Kita itu sama-sama sebagai rombongan, arak-arakan. Menuju kemana? Menuju alam kemuliaan. Hidup bukan soal kebutuhan dan kepentingan saya, tetapi juga tentang orang lain dalam pergumulannya dan berperan di dalamnya. Jadi kita juga diajak untuk juga memahami pergumulan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, golongan dan kelompok kita, tapi juga orang yang mungkin itu asing bagi kita, tidak kita kenal dan sebagainya. Lalu bagaimana sikap manusia dengan ciptaan yang lain? Mari kita lihat bacaan kita di Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a yang menulis tentang langit dan bumi baru. Yohanes menulis sebuah pengharapan langit baru, bumi baru yang Allah anugerahkan untuk memulihkan langit dan
dan bumi yang sudah rusak. Merujuk pada ayat 1 dan 2, muncul pemahaman bahwa langit dan bumi baru turun dari surga setelah langit dan bumi yang pertama dihancurkan. Pemahaman ini membuat manusia mengabaikan langit dan bumi yang ada sekarang, yang selama ini kita boleh hidup. Jika langit dan bumi yang dihuni saat ini porak-poranda dan rusak parah, itu tidak menjadi masalah karena nanti akan diganti yang baru dan baik. Sama halnya seperti kita memakai barang sepuasnya, dan jika rusak dan tidak berfungsi lagi dengan baik, itu tidak menjadi persoalan karena bisa digantikan dengan yang baru. Akibatnya, manusia tidak peduli dengan langit dan bumi yang ada sekarang dan terus melakukan perusakan demi perusakan untuk kepuasan, untuk kesenangan, dan untuk keserakahan diri sendiri. Kitab Yohanes ditulis dalam situasi penindasan berat bagi para pengikut Kristus. Di dalam penderitaan yang begitu berat, Yohanes yang juga menderita di penjara menguatkan umat untuk bertahan di masa sulit karena penindasan. Mereka dikuatkan bertahan di dalam iman dan pengharapan dengan menantikan karya pemulihan Allah yang sempurna, bukan hanya hidup manusia dilepaskan dari penderitaan, namun juga dalam alam semesta, langit dan bumi baru. Kata dari atas merupakan simbol dari karya pemulihan yang dikerjakan oleh Allah sendiri bagi dunia, sehingga tidak perlu diterjemahkan seperti film yang lama, film-film futuristik itu, bahwa akan ada langit dan bumi dari atas turun menggantikan yang lama. Toh Yohanes tidak pernah bermaksud memberikan gambaran visual, tapi kekuatan iman. Lihatlah bagaimana Yohanes menghargai kehidupan masa kini dengan menuliskan di ayat 3, Allah yang berkemah di tengah-tengah manusia dan Dia bersama-sama mereka. Hal ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam pergulatannya di dunia ini yang kita jalani. Ia ada bersama-sama manusia untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik. Langit bumi yang lama itulah yang berubah menjadi baru di dalam karya pemulihan Allah di antara manusia, yang diperjuangkan oleh manusia yang percaya dan beriman kepadanya, bukan diganti atau ditukar. Itu maksudnya bukan demikian. Sikap manusia yang penuh kasih dan gaya hidup yang bertanggung jawab atas kehidupan menjadi cara yang dipercaya Allah pada kita untuk apa? Menghadirkan langit baru dan bumi baru. Itu adalah Allah berkenan melibatkan manusia. Dengan demikian, dua bacaan ini memberi pemahaman pada kita tentang menjalani hidup seimbang. Oleh karena itu, mari kita pahami dan jalani keseimbangan hidup Kristen menjadi cara hidup yang bertanggung jawab, bukan saja bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama. Tugas yang tidak mudah, bukan? Ya, memang tidak mudah. Namun bukan tidak mungkin kita memulainya dari gaya hidup yang ramah terhadap hidup itu sendiri sebagai panggilan iman. Melihat hal ini sebagai panggilan hidup iman Kristiani menjadi sangat penting, sehingga kita melakukannya bukan hanya karena peduli alam, peduli sesama, peduli binatang, namun perwujudan kehendak Allah di bumi. Ini hal prinsip yang mempengaruhi dan mendasari keputusan dan tindakan kita. Ini bukan hal yang tren dalam hidup, yang meriah sesaat dan menghilang kemudian dengan cepat.
namun inilah gaya hidup kita di bumi sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan. Cara hidup yang harus terus-menerus diperjuangkan sampai pada pemulihan sempurna itu dihadirkan dan penghakiman dinyatakan. Saudara-saudara, pada saat naskah ini tertulis, dunia sedang menderita karena masalah pandemi virus COVID-19. Semoga masa itu telah berlalu ketika bacaan ini diberitakan di tahun baru tahun 2021 ini. Penderitaan menjadi wajah kehidupan secara global. Ada ragam sikap menanggapi situasi ini. Ada orang yang tak peduli dan beriman penuh bahwa Tuhan akan menyelesaikan, mencegah penyebarannya. Ada yang tenggelam dalam pikiran konspirasi demi konspirasi politik dan ekonomi. Ada yang bersikap menyalahkan sekelompok orang dari ras tertentu sebagai biang keladinya. Akibatnya, sikap rasisme makin marak dan mempermalukan atau bahkan memperlakukan orang lain di luar kelompoknya dengan buruk. Ini sangat menyedihkan. Kerusakan dan penderitaan tidak mampu menggerakkan kita untuk menggalang kekuatan cinta yang memulihkan, namun kekuatan pada pementingan diri menutup mata terhadap penderitaan sama dan kerusakan alam. Situasi pandemi menyadarkan kita betapa serakah dan tidak pedulinya manusia pada alam semesta. Sayangnya, pandemi tidak juga membuat kita mengubah gaya hidup dan melanjutkan sikap abai ini. Ini tentu amat menyedihkan. Jika di awal tahun ini kembali diajak mengevaluasi hidup untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan seperti tahun baru ini, marilah hal ini kita isi dengan tekad untuk memperjuangkan keseimbangan hidup Kristen, menghadirkan diri menjadi berkat bagi sesama, semesta, dan diri sendiri. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Saya layankan. Terima kasih Bapa di surga atas pengajaran-Mu saat ini. Engkau mengingatkan kembali akan gaya hidup kami sebagai umat kepunyaan-Mu, supaya kami tidak hanya berkutat dalam hal lingkup ritual ibadah, doa, membaca Alkitab, tetapi juga supaya kami mewujudkan kepedulian kepada sesama, kepada alam, dan juga ciptaan yang lainnya.
supaya terjadi keseimbangan. Karena sejatinya iman tidak hanya terbatas pada hal-hal sakral, tetapi juga meliputi penghayatan dalam penerapan di hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas pengajaran saat ini, dan biarlah di tahun baru 2021 ini kami punya komitmen untuk hidup dalam kepedulian dan supaya dapat terwujud keseimbangan ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Meskipun itu berat, meskipun itu tidak mudah, namun dengan tetap berpegang pada pertolongan Tuhan, tentu ada jalan penyelesaian. Maka Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, rencana kami, keluarga kami, kehidupan bergereja kami, berbangsa negara kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu di tahun 2021 ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Kami tidak sebut satu persatu, Engkau yang mengetahui. Mohon Tuhan belas kasih-Mu, tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah mereka, memberikan kekuatan, semangat dan harapan, sehingga situasi berat sekalipun karena didera sakit penyakit, ia tetap semangat menghadapi hari esok penuh dengan harapan, karena Tuhan Yesus pasti menolong dan memberikan penyertaan, dan itu diwujudkan oleh orang-orang yang mengasihinya. Kami juga serahkan anak-anak kami dalam belajarnya, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari atau mendapatkan pasangan hidup. Tolong Tuhan, Engkau yang terus dengar doa mereka, yang berkenan kepadamu berkenan Engkau kabulkan, sehingga kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Untuk setiap keluarga-keluarga Kristen, Tuhan juga mampukan mereka menjaga keutuhan hidup rumah tangganya, meskipun banyak pergumulan, tantangan dalam kehidupan ekonomi. Tuhan, mampukan mereka untuk terus melihat Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti selalu hadir dan menyertai, memberi kekuatan, sehingga usaha pekerjaannya tetap akan berjalan, dan hidupnya pun terpenuhi, dan hati meluap dengan ungkapan syukur. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan juga upaya pemerintah memerangi paparan COVID-19 ini melalui para medis, para gugus depan. Tuhan tolong mereka, berikan perlindungan, semangat, dan juga sikap berpikir positif untuk menolong sesamanya, sehingga Tuhan jeripaya tidak akan sia-sia. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami di tahun 2021 ini dalam otoritas dan kuasa-Mu. Terjadilah Tuhan menurut kehendak-Mu, karena kehendak-Mu itu yang terbaik atas hidup kami. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawares 29 ayat 17a. Dan kita iringi dengan nyanyian Kidung Baru 211
bait 1 dan 2, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah atas hidup kami melalui usaha dan pekerjaan kami, sehingga kehidupan kami, kebutuhan kami terpenuhi. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kiranya Kau berkenan menerima dan menyucikan serta memberkati persembahan kami ini, sehingga penggunaannya sungguh dapat mendukung dalam pekerjaan Tuhan untuk menolong, melayani sesama kami yang membutuhkan. Mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada dosa di dalamnya, kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan pujian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 241 bait 1 dan 3, tak ku tahu kan hari esok. Namun
nyaman deru dibimbingnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Teruslah melayani, baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita, dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.